Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2322-2324 Bab 2322 Escape the Barrier. Sialan, tidak pernah ingin melarikan diri dari telapak tangan raja ini. Tiba-tiba teriakan keras Raja Kumbang Emas dari cakrawala yang jauh, seperti raungan binatang raksasa kuno, menyeramkan. Raja Kumbang Emas mengorbankan batang arwah harta karun bergengsi yang luar biasa, dengan panik menyusupkan kekuatan magis ke dalam batang. Ledakan. Cahaya api hijau dari Seng Ruoli yang tiba-tiba dilepaskan dari batang emas berwarna biru keemasan, menyapu ke arah Senlang seperti gelombang besar. Dimanapun api hijau lewat, ruang itu menjadi hijau. Oh sial. Wajah Lenden Sen gelap seperti bagian bawah pot, dan Raja Kumbang Emas tiba-tiba menyusul. Melihat api hijau yang mengerikan menyebar ke arahnya, Lenden Sen tidak punya pilihan selain bangkit untuk melawan, sambil mendesak aprikot dan bendera kuning, sambil melambaikan pedang emas campuran Yuan untuk menyerang Aurora Slash. Ledakan. Ada suara ledakan yang menghancurkan bumi, cahaya api hijau dan bayangan pedang emas terjalin dan bertabrakan satu sama lain, langit penuh cahaya menutupi segalanya, dan bayangan pedang dan gelombang panas menyapu seluruh. Dua menara penjaga hancur dalam ledakan itu, tanah runtuh, langit penuh badai pasir, dan selusin monster patroli yang menjadi sasaran cahaya lima warna hantu mati di tempat. Kekuatan bertarung Raja Kumbang Emas benar-benar menakutkan, penyerang Jade Zamrud ini mengalahkan Aurora Slash Lenden Sen, dan lampu api hijau menekan bayangan pedang emas. Lenden Sen mengertakkan gigi dan membuka bendera Xinghuang untuk menahan api hijau yang menyebar. Setelah mendapatkan 4 bendera sihir 5 warna, kekuatan defensif Xinghuang Qi telah ditingkatkan. Perlu disebutkan bahwa kemampuan spanduk batas Genjin Awan Barat yang baru ditemukan Lenden Sen bukanlah jenis serangan. Bendera ini memiliki fungsi khusus untuk menutupi medan di sekitarnya dalam skala besar, dan digunakan untuk menyembunyikan diri dan medan. Dalam hal ini, secara alami tidak digunakan lagi. Dinding cahaya aprikot kuning menolak semua api hijau yang dilepaskan oleh Golden Beetle King, dan Lenden Sen aman dan sehat. Dengan kata lain, Raja Kumbang Emas melakukan kebaikan pada dirinya sendiri, penyerang Jade Zamrud merobek celah kecil di pintu keluar penghalang banyak, dan celah itu hampir melebar menjadi selusin sentimeter lebar. 9 Dewa Api Jin. Lenden Sen tidak repot-repot memperhatikan Raja Beetle Emas di belakang, sepenuhnya menopang pertahanan bendera Xinghuang, mendorong keluar telapak tangannya, dan menembak 9 Dewa Api Sinder ke arah celah. Saya melihat ribuan api menyembur keluar dari telapak tangan Lenden Sen dalam sekejap, menghantam pintu keluar penghalang seperti matahari yang terik. Ledakan. Ada suara berat teredam, api meledak, dan suhu tinggi yang menakutkan mengubah ruang sekitarnya menjadi merah menyala. Setelah pukulan pertama, jaraknya benar-benar meningkat banyak, melebar hingga 20 atau 30 cm. Hampir sedikit, saya bisa keluar sendiri. Mata Lenden Sen meledak dan dia terus menyerang. Tidak, omong kosong ini ingin menyelinap keluar dan menyerang raja ini. Melihat situasinya salah, Raja Kumbang Emas berteriak keras, dan terus mendesak batang batu giok zamrud di tangannya. Sinar cahaya hijau yang kuat ditembakkan dari batang emas, seperti meriam laser besar, ke arah Lenden Sen. 5 tetua besar lainnya tidak ragu-ragu, dan menyerang pada saat yang sama, menampilkan kekuatan magis mereka sendiri. Untuk sementara waktu, 6 serangan kuat secara bersamaan membombardir dinding cahaya aprikot kuning di permukaan tubuh Lenden Sen. Ledakan. Suara ledakan itu seperti tsunami dan tanah longsor, dan ruang di sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan kehancuran yang sangat besar. Lenden Sen bahkan merasa tubuhnya mengalami robekan yang sangat keras, dan dinding cahaya kuning aprikot cerah dan gelap. Dengan beberapa suara garing, permukaan dinding cahaya retak banyak dan hampir runtuh. Tumbukan yang kuat menyebabkan kekuatan magis dari kupu-kupu monster Lenden Sen menjadi tidak valid, dan Lenden Sen berubah dari penampilan seorang pendeta berjubah putih kembali ke penampilan aslinya. Pada akhirnya, dinding cahaya aprikot kuning berada di ambang kehancuran dan nyaris tidak mendukung ke-6 serangan yang mengejutkan itu. Di bawah serangan kekerasan itu, sebuah celah besar meledak di pintu keluar penghalang. Lenden Sen mengambil kesempatan itu, bergegas melalui celah antara percikan api dan batu api, dan datang keluar penghalang. Perbaikan setan patroli di luar penghalang telah lama mendengar gerakan pertempuran di penghalang. Serikat perbaikan setan patroli menghalangi jalan keluar penghalang, mencoba untuk menghentikan preman bergegas keluar dari penghalang. Pergi. Lenden Sen, yang telah bergegas keluar dari pesona, tampak sangat buas, dan Aurora Slash selesai, dia mengayunkan pedang emas Hun Yuan untuk menyerang Aurora Slash. Ribuan bayangan pedang emas mengamuk seperti badai. Sebelum perbaikan setan yang berpatroli punya waktu untuk bertahan dan melakukan serangan balik, tubuh mereka dicekik menjadi kabut darah oleh bayangan pedang emas yang luar biasa, tanpa perlawanan. Aurora Slash Lenden Sen, kekuatannya sebanding dengan pukulan penuh dari pembudidaya di tengah tubuh. Pembudidaya setan patroli ini adalah yang terkuat di tahap akhir Void, dan mereka secara alami langsung terbunuh. Setelah melarikan diri dari penghalang klan Scarab, Lenden Sen akhirnya menghela nafas lega.
Meskipun dia sama sekali tidak lepas dari krisis, setidaknya dia tidak akan berada dalam kondisi pasif sekarang. Jika Anda terjebak dalam pesona klan Scarab, Anda akan dimatikan dan memukuli anjing itu, dan Anda pasti akan disiksa sampai mati. Tidak terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, jubah Hunyuan Landen Sen di pundaknya dan sepatu bot Hunyuan di bawah kakinya melambung tinggi, lari ke cakrawala yang jauh seperti embusan guntur. Golden Beetle King dan 5 penatua Mid Integrated bergegas keluar dari celah, dan Landen Sen, yang telah melarikan diri, terkunci dalam pengertian ilahi, dan warnanya berubah tiba-tiba. Landen Sen menunjukkan bentuk aslinya di bawah serangan tadi. Klan Scarab menginginkan Landen Sen, dan tentu saja mereka tahu penampilannya dengan baik. Landen Sen. Ternyata itu dia. Raja Kumbang Emas melompat seperti guntur, wajahnya sangat terdistorsi. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya, tetapi pelakunya sebenarnya adalah kekacauan kecil ini. Bocah ini bernama Landen Sen yang telah mengambil menara cacing harta karun tertinggi dari ras Scarab mereka, dan menggunakan susunan teleportasi kelas dunia dari ras manusia kota Tiansu untuk melarikan diri di depannya. Golden Beetle King tidak akan pernah melupakan adegan marah seperti mimpi itu. Saat Landen Sen melarikan diri, dia hampir jatuh sakit. Tanpa diduga, setelah lebih dari 1000 tahun, anak ini kembali dan mencuri semua barang di rumah harta karunnya. TM adalah dia lagi. Apakah bisa ditoleransi atau tak tertahankan? Wang Balaozi, biarkan kamu kabur kali ini, dan aku akan menulis namaku dengan terbalik. Raja Kumbang Emas mengeluarkan raungan sengit, dan kemudian memerintahkan penatua yang berdiri di sebelah hidupnya, Jin Chong, untuk berjaga-jaga. Anda harus segera memberitahu imam besar untuk memimpin biksu Siam seluruh keluarga untuk mengejar orang ini. Omong-omong, biarkan imam besar membawa kolam cacing. Menara cacing suci telah dikenali oleh kekacauan ini, dan kolam cacing dapat secara akurat menemukan posisinya. Iya. Penatua bernama Jin Chong segera mengambil pesanan dan kembali ke klan. Sisa para tetua, biarkan aku pergi dan hancurkan Copi Landen Sen. Raja Kumbang Emas mengaum dengan sangat keras dan berubah menjadi cahaya keemasan, mengejar arah Landen Sen melarikan diri di kejauhan. Keempat penatua jangka menengah gabungan mengikuti Ratu Kumbang Emas dengan kecepatan penuh. Landen Sen sudah menggunakan kecepatan melarikan diri ke ekstrim, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan Raja Kumbang Emas yang mengejarnya, dan jarak antara kedua belah pihak perlahan semakin dekat. Bagaimanapun, Raja Kumbang Emas ini adalah seorang pembudidaya iblis pada tahap akhir kecocokan, dan dia hanya basis budidaya puncak Void Refinement, yang hampir merupakan perbedaan besar. Bahkan dengan jubah Hunyuan dan sepatu bot Hunyuan Bao, Landen Sen sulit melarikan diri dan naik ke surga. PS, Anda dapat memperhatikan akun publik WeChat saya, artikel-artikel di Huayu Xianyu adalah tentang beberapa ikhtisar-ikhtisar dan komentar dari buku tersebut, serta beberapa prediksi alur, dan juga akan memposting artikel tambahan termasuk beberapa ekstravaganza di dunia duni dan dunia hantu. Tidak akan mendorong spam. Bab 2323, Mixed Element Belt. Bagaimana melakukan? Dahi Landen Sen berkeringat dingin. Dinding cahaya aprikot kuning di seluruh tubuh sudah penuh dengan lubang. Setelah dikalahkan, kemampuan bendera aprikot kuning akan jatuh ke dalam dormansi untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibangunkan lagi. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki pertahanan yang kuat. Meskipun Pure Sun Sword dan Shield memiliki kekuatan pertahanan yang baik, itu seperti kertas di depan Golden Beetle King pada tahap akhir fit. Alasan mengapa Landen Sen mampu bersaing dengan para pembudidaya di tahap tengah sebagian besar karena kekuatan pertahanannya yang kuat. Setelah semua, tingkat kultivasinya sendiri tidak dapat mengimbangi, dan kekuatan magis defensif selain Xing Huang Qi hampir tidak bisa menahan serangan para biarawan di periode fit. Meskipun ia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, itu hanya bisa menjadi setengah tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan butuh waktu untuk pulih. Musuh dalam pertarungan tidak akan memberinya waktu untuk pulih. Sekarang bendera Xing Huang tidak dapat menahannya. Landen Sen panik, memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Tiba-tiba, Landen Sen punya ide, mengatakan bahwa masih ada sesuatu di tubuhnya yang mungkin berguna. Landen Sen terus melarikan diri, dan Raja Beetle Emas dan 4 biarawan di panggung gabungan mengejar mereka, semakin dekat dan semakin dekat. Keduanya secara bertahap mencapai jarak puluhan ribu meter. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, Landen Sen menyerah begitu saja dan berhenti di udara. The Golden Beetle King awalnya ingin membunuh Landen Sen secara langsung, karena Landen Sen memegang pagoda suci harta karun Roh Kudus. Cara terbaik untuk membatalkan pengakuannya adalah dengan membunuh pembawa. Tetapi melihat bahwa Landen Sen telah memberikan perlawanan, Raja Kumbang Emas merasa bahwa kekacauan ini memiliki jalan buntu, lebih baik untuk mempermalukan dan melecehkannya sebelum dia mati untuk melampiaskan kebenciannya. Golden Beetle King dan keempat jenderal tingkat menengah Landen Sen mengelilingi mereka, ekspresi mereka sangat suram. Landen Sen mencibir dan berkata, ras Scarab Anda begitu besar. 5 pembudidaya di tahap integral, berurusan dengan saya dalam periode pemurnian kecil. Kumbang Emas Wang Yin tersenyum dan berkata, Landen Sen berantakan kecil, dan dia berani mempermainkan ketika dia mati.
Ngomong-ngomong, raja ini ingin mengucapkan terima kasih karena mengirimnya ke pintu kali ini, sehingga menara suci klan kami hilang dan kembali. Golden Bucking, jangan terlalu cepat bahagia. Menara serangga suci ada di tanganku, tapi itu juga tergantung pada apakah kamu memiliki keterampilan untuk mendapatkannya. Kata Landon Sen kosong. Hahaha. Segera setelah kata-kata ini keluar, Raja Kumbang Emas dan keempat penatua jangka menengah gabungan tertawa, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon besar. Benar-benar sampah yang kelebihan berat badan. Seorang kultivator di puncak pemurnian Void, bahkan jika ia telah menguasai beberapa kekuatan magis yang luar biasa, masih menjadi sampah di periode pemurnian Void. Ini adalah lelucon untuk berani berbicara begitu keras. Landon Sen, bajingan, masih berani merajalela di depan kita bahkan sekarang. Raja ini mengakui bahwa kekuatanmu dapat diterima, tetapi di depan saya, Anda tidak lain hanyalah seekor semut. Dengan patuh melangkah maju dan memukul raja ini. Selamat, aku bisa memberimu cara yang lebih cepat untuk mati. Raja Kumbang Emas berkata dengan nada cemburu. Baik. Landon Sen menjawab dengan acuh tak acuh, dia tidak ingin berbicara omong kosong, sulit untuk menjamin bahwa suku Scarab tidak akan dikejar oleh biksu lain di masa Fit. Raja Kumbang Emas tertawa keras, tanpa diduga bahwa Landon Sen benar-benar menyetujui permintaan ini, para biarawan manusia itu rendah hati. Di tengah tawa yang menusuk telinga dari Golden Beetle King, Landon Sen mengambil langkah ke depan dan mengeluarkan botol batu giok aquamarine dari cincin penyimpanan dengan kecepatan kilat, dan menghancurkannya. Bah bah bah. Segera setelah cairan virus dalam botol menyentuh udara, itu berubah menjadi kabut virus dalam jumlah besar, yang langsung menutupi sekeliling seperti badai. Kupikir aku bisa mengguncang raja ini dengan serangga kecil ini. Konyol. Sudut mulut Raja Kumbang Emas menunjukkan sedikit ejekan, tubuhnya adalah Golden Scarlet Secret Insect, yang non-invasif, dan bahkan gas beracun dari dunia roh kuno tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Golden Beetle King tidak mau bermain lagi, dan jika dia tidak memberi Landon Sen pelajaran yang tak terlupakan ini, anak ini tidak akan tahu bahwa pot itu terbuat dari besi. Mari kita bicara tentang tangan dan kakinya terlebih dahulu. Golden Beetle King dengan cepat mengulurkan kaki kanannya dan meraih leher Landon Sen, tetapi segera dia menemukan sesuatu yang aneh. Kabut virus itu menembus langsung ke kulitnya, dan Golden Beetle King menyetrum seluruh tubuh, dan langsung merasakan tubuhnya seolah-olah dia telah dicincang oleh langit yang menakutkan. Tubuhnya lumpuh, dan gerakannya tiba-tiba lamban selama setengah ketukan. Sial. Ini adalah darah Dove Blue-Eyed Spirit. Golden Beetle King terkejut, dan akhirnya mengenali tubuh kabut virus, itu adalah darah merpati roh bermata biru yang membuat perbaikan serangga yang tak terhitung jumlahnya menjadi ketakutan. Konsentrasi ini tidak sesederhana darah merpati bermata biru, itu harus menjadi esensi darah. Tidak hanya Raja Kumbang Emas, tetapi empat tetua lainnya juga langsung ditahan, bahkan jika mereka melawan dengan kekuatan iblis, kabut cian masih menembus ke dalam kulit mereka. Apa? Keempat tetua tidak sekuat Raja Kumbang Emas. Kabut virus yang menyerang daging dan darah seperti 10.000 fak semut. Rasa sakitnya tak tertahankan, seluruh tubuh lumpuh, dan kekuatan iblis secara bertahap menghilang. Ups. Wajah Raja Kumbang Emas sangat jelek, dan kecerobohan sebenarnya menyebabkan dia terbalik di selokan. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini memiliki hal yang langka. Darah merpati bermata biru adalah penolak serangga kelas atas, dan serangga jahat di bawah tahap dewa dapat diracun dan mati langsung setelah menghirup bau ini. Efek dari esensi darah adalah puluhan kali lipat dari darah. Meskipun tidak akan membunuh perbaikan cacing pada tahap penggabungan, sementara itu dapat melumpuhkan tubuh perbaikan cacing pada tahap penggabungan, tidak dapat menyingkat kekuatan iblis dan disembelih. Hal ini adalah hal yang menyelamatkan hidup yang diberikan King Chang kepadanya ketika Landon Sen meninggalkan klan kera besar, dan itu benar-benar berhasil hari ini. Landon Sen terpana oleh efek esensi darah merpati roh bermata biru ini. Kematian. Landon Sen memanfaatkan kesempatan luar biasa ini, menggunakan pedang emas Hunyuan, dan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyerang Raja Beetle Emas dengan Aurora Slash. Ribuan bayangan pedang emas merobek ruang dan menyapu menuju Golden Beetle King dari depan. Oh, sial. Wajah Raja Kumbang Emas itu terdistorsi. Dia mengepalkan batang batu giok zamrud di tangannya dan mencoba menyerang, tetapi kekuatan iblis di tubuhnya tidak dapat diringkas. Ledakan. Pukulan mengejutkan. Ribuan bayangan pedang emas menghantam Golden Beetle King langsung, dan langit menutupi semuanya dengan cahaya keemasan. Landon Sen awalnya berpikir bahwa Golden Beetle King telah mengenai Aurora Slash dengan seluruh kekuatannya dan pasti akan terluka serius. Tapi apa yang tidak pernah ia duga adalah saat bayangan pedang emas mendekati permukaan tubuh kumbang emas, sabuk emas di pinggang Raja Kumbang Emas melepaskan sejumlah besar cahaya putih, membentuk perisai cahaya pertahanan, dan benar-benar menolak pedang emas dengan tiba-tiba. Dampak kekerasan bayangan. Landon Sen sangat akrab dengan napas yang dikeluarkan oleh sabuk perlindungan diri. Ini sabuk Hunyuan. Dikabarkan bahwa sabuk Hunyuan dalam 5 senjata ajaib yang dapat dipakai dapat melepaskan kekuatan pertahanan yang kuat yang disebut Hunyuan Kishi. Landon Sen menamparkan bibirnya.
Dia tidak berpikir bahwa Raja Kumbang Emas memiliki senjata pertahanan yang sangat berharga. Kap Hunyuan Qi mengenai Aurora Slash, dan kekuatannya hanya sedikit melemah. Bahkan jika Raja Beetle Emas berdiri di sana dan membiarkannya bertarung, Landen Sen mungkin tidak dapat menembus pertahanan lawan dalam waktu singkat. Melihat momentum itu salah, Landen Sen hanya bisa meninggalkan Raja Skarab Emas terlebih dahulu, dan sebaliknya menyerang keempat tetua klan Skarab di tengah-tengah pertikaian. Bab 2324 Golden Scarab. Roh mata biru merpati esensi darah melepaskan sejumlah besar kabut virus, yang menyusup keempat tetua klan Skarab. Keempat penatua kesakitan dan tak tertahankan, menjerit semakin banyak, dan bahkan jatuh dari langit, dan efektivitas tempur mereka hampir nol. 9 Dewa Api Jin. Mata Landen Sen meledak menjadi cahaya, dan ribuan api menyembur keluar dari telapak tangannya, membentuk lautan api di atas kepalanya, dan api yang mengamuk itu membungkuk seperti gelombang. Seolah-olah matahari telah jatuh. Keempat sesepuh suku Skarab sama sekali tidak dapat mengambil tindakan defensif, sehingga mereka terkena 9 Dewa Api Jin. Bum bum bum. Terdengar gemuruh yang mengguncang bumi, bayang-bayang pedang mengamuk melintasi langit, dan nyala apinya meledak. Gelombang panas yang hebat menyapu sekeliling, api berkobar ke langit, dan pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya di padang pasir berubah menjadi debu. Medan dalam ribuan mil dihancurkan dan menjadi tandus, dan pasir menjadi merah dan panas. Meskipun serangan Landen Sen pada Nine Fire God Jin tidak sekuat Aurora Slash, itu sebanding dengan pukulan penuh oleh biksu pada awal feat. Pertarungan antara biksu dan biksu bisa berakibat fatal dengan kelalaian tunggal. Berdiri dan membiarkan orang lain berkelahi adalah tindakan mencari kematian, bahkan jika lawannya adalah seorang biarawan di tengah-tengah kecocokan. Apa? Tubuh ketiga tetua itu langsung hangus oleh 9 Dewa Api Cinder, dan mulut mereka mengucapkan teriakan yang mengerikan. Mereka tidak bertahan selama setengah detik, dan daging dan darah mereka berubah menjadi abu terbang, hanya menyisakan kerangka hangus. Mengerikan. Dalam satu pertemuan, Landen Sen membunuh 3 penatua jangka menengah gabungan. Tentu saja, ini juga karena esensi darah merpati roh bermata biru, jika tidak Landen Sen tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Ada juga seorang penatua paruh baya yang mengenakan baju besi harta roh prasejarah kelas atas, membela pukulan 9 Dewa Api Jin, tubuhnya jatuh ke pasir panas merah, dan baju besi harta roh prasejarah kelas atas miliknya telah menjadi merah panas. Harta roh liar tingkat atas yang dapat dipakai sangat berharga, tetapi kekuatan pertahanan dan harta roh liar kelas atas tidak pada tingkat yang sama. Untuk para beku di tahap tengah integrasi, mereka hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat. Aurora Slash. Landen Sen tidak memberikan lawan kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Mengambil keuntungan dari kekuatan bertarung lawan menjadi nol, ia bergegas maju, melambaikan pedang emas-emas di tangannya, dan menebas Aurora Slash ke arah Elder di tengah-tengah feat. Tidak. Melihat ribuan bayangan pedang emas menyerang, para murid dari sesepuh yang cocok yang tidak bisa bergerak di seluruh tubuhnya terus membesar, dan mulutnya menjerit ngeri. Ledakan. Setelah pukulan yang menghancurkan bumi, ribuan bayangan pedang emas melenyapkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di baju harta prasejarah kelas atas pada tubuh sesepuh itu. Setelah menerima 2 pukulan berat berturut-turut, orang ini belum mati, tetapi dia telah mencapai ujung panah. Armornya telah rusak parah dan tidak bisa lagi bertahan melawan pukulan berikutnya. Mati untukku. Landen Sen berteriak keras, dan pedang emas Hunyuan di tangannya langsung menusuk dada lawan. Lampu pedang kekerasan langsung menghancurkan dada lawan menjadi lubang darah, dan yang lebih tua terbunuh di tempat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, keempat penatua jangka menengah gabungan tewas. Namun, sama seperti Landen Sen tersentak untuk sementara waktu. Desir-desir. Di kejauhan, batang batu giok zamrud di tangan Golden Beetle King tiba-tiba melepaskan beberapa pilar api hijau yang menakutkan, menyerang Landen Sen dengan kilat dan guntur. Tidak baik. Rambut dingin Landen Sen berdiri tegak, dan dia tidak berharap Raja Kumbang Emas, yang masih di bawah kendali, untuk mengambil tindakan pada saat ini. Hanya karena Raja Kumbang Emas memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan esensi darah merpati roh bermata biru memiliki efek terbatas, Raja Kumbang Emas telah memulihkan sebagian dari kekuatan iblisnya untuk sementara waktu. Pukulan tiba-tiba ini membuat Landen Sen lengah. Bendera kuning aprikot. Dalam keputusasaan, Landen Sen harus mendorong dinding cahaya kuning aprikot, mencoba melawan. Sangat disayangkan bahwa Xing Huangqi telah menderita dari serangan yang kuat sebelumnya, jadi sudah lama retak, dan kekuatan pertahanannya sudah keluar dari 10. Ledakan. Beberapa pilar api hijau langsung menembus dinding cahaya aprikot kuning yang babak belur, menghantam bahu, tulang selangka, pinggang, perut dan paha Landen Sen, dan tersingkir dari beberapa lubang darah. Engah. Landen Sen menyemprotkan banyak darah, dan wajahnya pucat. Banyak bagian tubuhnya tertusuk oleh api hijau, dan dagingnya berdarah. Hal yang paling menakutkan adalah nyala api hijau ini bahkan akan mengikis darah dan daging, dan racun api yang ganas menyapu seluruh tubuh. Landen Sen terus memuntahkan darah, dan bintang dari perang suci Qi di pusat alisnya melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan.
Perang suci Qi yang mencapai seluruh tubuh menahan erosi racun api dan nyaris membuatnya kehilangan mobilitasnya. Ah, sialan, kamu berani membunuh para tetua klan saya, raja ini akan membunuhmu menjadi sampah. Melihat keempat tetua terbunuh, Raja Kumbang Emas meraung seperti orang gila, wajahnya bengkok dan mengerikan, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang mendidih. Keempat penatua adalah orang kepercayaan mereka sendiri. Saya tidak berharap untuk diserang dan dibunuh oleh Landen Sen dengan mudah. Raja Kumbang Emas patah hati, dan kepalanya yang marah hampir meledak, langsung berubah menjadi tubuh cacing emas. Saya melihat Raja Kumbang Emas berubah menjadi kumbang emas dengan panjang tubuh 10.000 meter. Tubuh seperti gunung emas raksasa menutupi langit dan matahari, dan karapas emas terpancar dengan sinar, memancarkan napas yang berdebar kencang. Kumbang emas, juga dikenal sebagai Raja Skarab, adalah binatang suci tingkat atas, yang dikenal karena kekuatan pertahanannya yang tak terhancurkan dan kekuatan penghancurnya. Api Roh Kudus Emas. Serangga suci emas yang sangat marah menyemburkan cahaya api keemasan di sekujur tubuhnya, seperti gelombang besar, menelannya ke arah Landen Sen yang seperti semut. Kemanapun dia pergi, ruang itu dibakar untuk menciptakan celah yang berputar-putar. Kekuatan destruktif yang mengerikan membuat kulit kepala mati rasa. Golden Spirit Secret Fire adalah kekuatan supernatural natal yang paling kuat dari Golden Scarab Secret Insect, dan ini adalah langkah pembunuh. Golden Scarab King benar-benar bergerak kali ini, dan dia harus membunuh Landen Sen. Melihat api keemasan yang mengerikan menyapu, mata Landen Sen yang terluka serius terbuka lebar. Sekarang aprikot dan bendera kuning rusak, dia tidak memiliki kekuatan magis pertahanan yang kuat, dan tidak mungkin untuk bertahan melawan roh emas yang menakutkan seperti api suci. Saat ini, masih ada cara untuk memberi diri Anda sinar kehidupan, tetapi itu mungkin membayar harga yang mahal, dan bahkan kehidupan. Landen Sen benar-benar menyelamatkan dirinya, bahkan jika dia benar-benar ingin mati, dia akan berdiri dan mati. Apa? Landen Sen membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak esensi dan darah, kantusnya hampir pecah, dan dia mengeluarkan raungan rendah, serak. Embusan angin menghancurkan jubah putihnya hingga tercabik-cabik, dan di dada Landen Sen, pola kera batu bermata emas dengan cahaya keemasan melepaskan cahaya Seng Ruo Liang. Diselimuti darah, seluruh tubuh Landen Sen meledak menjadi pembuluh darah biru, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, cerah dan gelap. Tidak menunggu adegan berikutnya muncul. Sebuah petak besar api suci roh emas menelan Landen Sen, lautan api keemasan menutupi segala sesuatu di sekelilingnya, dan seluruh langit berubah menjadi emas yang menyilaukan. Bodoh, ini akhirnya. Kemarahan di jantung Golden Armor Secret Womb tidak bisa ditenangkan, dan jejak penghinaan dan penghinaan melintas di matanya saat mengejek. Landen Sen dihantam oleh api suci emasnya sendiri secara langsung, dan dia pasti mati atau hidup.